Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat beliau Bapak Bahauddin S.Hum MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Batsul Kutub. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Auliaul Hasanah, NIM 19101101129. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis tidak berlebihan. Hadis Bukhari nomor 4974. Yang bunyinya Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdus Samad, haddatsana Syu'bah an Waqid bin Muhammad an Nafi' qala kana Ibnu Umar la ya'kulu hatta yu'ta bimiskinin ya'kulu ma'ahu fa adkhaltu rajulan ya'kulu ma'ahu fa akala katsiran faqala ya Nafi' la tudkhilu hadza alayya sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulul mu'minu ya'kulu fi mi'an wahidin wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'ain, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Abdus Samad, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Waqid bin Muhammad dari Nafi', ia berkata, biasanya Ibnu Umar tidak makan hingga didatangnya kepadanya seorang miskin, lalu makan bersamanya. Maka aku pun memasukkan seorang laki-laki untuk makan bersamanya. Lalu laki-laki itu makan banyak. Maka ia pun berkata, wahai Nafi, jangan kamu masukkan orang ini. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin itu makan dengan 1 usus, sedangkan orang kafir makan dengan 7 usus. Berikutnya urutan sanad hadis Bukhari nomor 4974. Yang pertama, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab bin Nufail, termasuk kalangan sahabat. Negeri masa hidup Madinah, wafat pada 73 Hijriah. Yang kedua, Nafi' Maula Ibnu Umar, termasuk tabi'in kalangan biasa. Negeri semasa hidup Madinah, wafat pada 117 Hijriah. Yang ketiga, Waqid bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, termasuk tabi'in kalangan biasa. Negeri semasa hidup Madinah. Yang keempat, Syu'bah bin Al-Hajjaj bin Al-Warad, termasuk tabi'in kalangan tua. Negeri semasa hidup Basrah, wafat pada 160 Hijriah. Yang kelima, Abdus Samad bin Abdul Warith bin Sa'id bin Zakwan, termasuk tabi'in kalangan biasa. Negeri semasa hidup Basrah, wafat pada 207 Hijriah. Yang keenam, Muhammad bin Bashar bin Utsman, termasuk kalangan tabi'ut asba' kalangan tua. Negeri semasa hidup Basrah, wafat pada 252 Hijriah. Dilihat dari komentar para ulama, hadis tersebut termasuk hadis sahih karena sanadnya yang bersambung, rawinya adil dan dhabit, tidak syadz dan tidak terdapat illat. Yang selanjutnya, kajian linguistik. Yang pertama, majaz akli, yaitu majaz yang menghubungkan antara fiil dengan penyebab kejadian. Adapun maksud Nabi SAW mengucapkan kalimat makan bermaksud perbuatan mengumpulkan dunia, dan kalimat usus sebagai penyebab kejadian. Yang kedua, majaz isti'arah tamtsiliyah, sebagai mana bahwa terdapat hubungan antara makna kiasan dengan makna sebenarnya, yakni yang dimaksud dengan 7 usus adalah 7 sifat, yaitu sifat semangat, rakus, panjang angan, tamak, tabiat buruk, iri dengki, dan gemuk. Di dalam satu dialek tentang kata ni'an yang disebutkan di dalam kitab Al-Muhkam diberi sukun pada huruf ain dan sesudahnya huruf ya. Bentuk jamaknya adalah am'ain, maksudnya adalah usus. Yang ketiga, majaz mursal, yaitu bahasa kiasan yang memakai hubungan akibat untuk sebab, yang mana akibatnya orang mukmin dengan sebab hemat pada makanannya
atau yang dimaksud adalah orang mukmin menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada saat hendak makan, sehingga setan tidak makan dengannya, dan begitupun sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu kajian tematis komprehensif. Hadis-hadis yang hampir serupa dengan hadis Sahih Bukhari nomor 4974 diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sahih Bukhari hadis nomor 4975, 4976, 4977, dan 4978. Yang selanjutnya yaitu Sahih Muslim nomor 3839 dan 3840. Yang selanjutnya Sunan Tirmidzi nomor 1740. Yang selanjutnya Sunan Ibnu Majah nomor 3247 dan 3848. Yang selanjutnya Musnad Ahmad nomor 4878 dan 5181. Untuk teks hadisnya bisa dilihat dalam makalah. Yang selanjutnya yaitu kajian konfirmatif. Di sini saya mencoba mengkonfirmasikan hadis tersebut dengan ayat Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, Quran Surat Muhammad ayat 12. Yang kedua, Quran Surat Ahqaf ayat 20. Yang ketiga, Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Yang selanjutnya yaitu analisis realitas historis. Dalam hadis di atas adalah perkataan dari Nafi bahwa Ibnu Umar radhiyallahu an mempraktikkan kebiasaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengajak orang miskin untuk makan bersamanya. Kemudian Nafi pun mengundang seorang laki-laki miskin untuk makan bersamanya. Tetapi ketahui bahwa orang yang diajaknya itu adalah orang yang rakus, ia pun lantas mengusirnya. Dan ia pun berkata, "Wahai Nafi, jangan kamu masukkan orang ini." Ia merujuk pada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa seorang mukmin makan dengan kapasitas 1 usus, sedangkan orang kafir makan dengan kapasitas 7 usus. Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari Bisyarh Sahih Al-Bukhari melansir bahwa orang yang diajak makan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an ketika itu bernama Abu Nuhaib. Menurutnya, dalam kasus itu Ibnu Umar radhiyallahu an telah memahami hadis Shallallahu alaihi wasallam secara tekstual. Ia memandang bahwa orang miskin yang ikut makan bersama itu memiliki sifat seperti orang kafir, karena makannya sangatlah rakus. Oleh sebab itu, ia pun menyuruh orang itu agar tidak ikut makan bersamanya lagi. Menurut Imam An-Nawawi, dalam kitabnya Sahih Muslim Bisyarh An-Nawawi, tidak harus dipahami secara tekstual. Hadis di atas memiliki latar belakang yang khusus. Ketika itu ada seorang kafir yang bernama Samamah bin Athal datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ia melahap 7 gelas perahan susu kambing. Keesokan harinya ia masuk Islam. Ketika disuguhi air minum, ia hanya meminum segelas air saja. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda demikian seperti yang disebutkan dalam hadis di atas. Dan selanjutnya yaitu analisis generalisasi. Hadis ini yang pertama dipahami sebagai perintah agar zuhud dan qanaah pada dunia. Hadis ini dipahami bukan dari segi hakikat maknanya, karena dalam kenyataan perbedaan anatomi tubuh manusia tidak disebabkan oleh perbedaan iman, namun dipahami dengan makna majazi, yaitu kezuhudan orang mukmin yang diserupakan dalam 1 usus, dan keserakahannya orang kafir yang diserupakan dalam 7 usus. Dimaksudkan untuk menunjukkan sifat atau karakter rakus dan berlebihan dalam urusan makan atau duniawi. Yang kedua, dalam hadis ini memerintahkan agar tidak terlalu banyak makan dan serakah, menghimbau kepada orang mukmin adab makan yang telah dianjurkan, yaitu makan dengan tidak berlebihan. Dan dipahami juga bahwa orang yang beriman selalu bersyukur dalam menerima nikmat Allah, dalam arti seimbang antara kehidupan dunia dan juga tak lupa pada kehidupan akhirat dengan melakukan ibadah.
sedangkan orang kafir mengingkari nikmat Allah yang dikaruniakan kepadanya di dunia yang hanya bersifat sementara ini, dengan tidak memikirkan akibatnya kelak di akhirat. Yang selanjutnya yaitu kritik praktis. Zaman sekarang banyak kita jumpai orang-orang yang hubud dunia. Mereka hanya sibuk memikirkan dunia, siang malam mengejar dunia untuk kepentingan dirinya. Mereka takut kehilangan pangkat ataupun kedudukan mereka diambil oleh seseorang, sampai lupa terhadap kewajiban beribadah. Untuk itu kita sebagai umat muslim harus menjauhi sifat hubud dunia, karena dekat dengan maksiat dan bisa merusak iman dan amal kita. Yang kedua, larangan bersifat rakus, serakah, dan berlebihan dalam makan. Namun, zaman sekarang muncul tren mukbang yang jelas bertentangan dengan adab Al-Quran adab makan dalam Islam. Untuk itu, kita sebagai umat muslim tidak boleh berlebihan, termasuk dalam hal makan, karena dapat menimbulkan datangnya penyakit, dan hendaknya seorang mukmin makan dengan adab yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, hadis tersebut difahami dengan makna majazi, yaitu kezuhudannya orang mukmin yang disebutkan dalam 1 usus, dan keserakahannya orang kafir yang disebutkan dalam 7 usus. Dimaksudkan untuk menunjukkan sifat atau karakter rakus dan berlebihan dalam urusan makanan atau duniawi. Yang kedua, hadis orang mukmin makan dalam 1 usus diserupakan dengan orang yang zuhud, dan orang kafir makan dalam 7 usus diserupakan dengan orang yang serakah atau cinta dunia. Dan hadis ini merupakan perintah agar orang mukmin tidak terlalu cenderung kepada dunia, serta tidak berlebihan dalam makan, seperti halnya orang kafir, karena semua akan mendapat balasannya kelak di akhirat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.